Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi kali ini di podcast Sapa DP3 SKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan salah satu sarana sosialisasi edukasi kepada seluruh jejaring perlindungan anak dan pemenuhan hak anak eh, di Provinsi Bangka Belitung yang diselenggarakan oleh DP3 SKB. Baik, pada pagi hari yang berbahagia ini kita sudah kedatangan seorang yang sangat luar biasa ya, saya sebut luar biasa karena sahabat sahabat Sapa perlu kita ketahui bahwa forum anak yang kita hadir kali ini adalah seorang anak yang telah membawa nama Bangka Belitung di tingkat nasional. Iya, sebelumnya juga saya perkenalkan diri dulu. Saya sebagai host kali ini adalah selaku pendamping forum anak di Bangka Belitung yang mengampu anak-anak khususnya di Bangka Belitung untuk memberikan suara-suara mereka agar disampaikan kepada pemerintah khususnya untuk keinginan mereka seperti apa, kemauan mereka seperti apa, dan juga menjadikan mereka sebagai anak-anak yang menjadi pelapor dan pelapor baik kepada sesamanya dan juga kepada masyarakat luas tentunya. Baik, langsung saja saya perkenalkan Ananda kita ini yang satu ini ya, karya Anando. Iya. Ya, selamat pagi. Pagi ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik sekali ya. Karya Anando ini dari Putra Bangka Selatan. Ya, di selatan Pulau Bangka. Kelahiran tahun 2006. Pada tanggal 27 Februari. Dan saat ini sudah kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta selepas tahun lalu ya. Iya, 2024. Selepas tahun dan sekarang masih aktif di forum anak. Iya. Baik, untuk karya Anando ini pengalaman sudah luar biasa ya di forum anak. Mungkin boleh ceritakan pengalamanmu di forum anak tahun selama di baik kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Boleh karya sampaikan terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nando, di sini saya forum anak nasional dari wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Untuk kegiatan saya sendiri di kabupaten itu udah banyak sekali karena saya mengikuti forum anak itu dari 2018. Jadi kalau di kabupaten untuk kegiatan besarnya itu ada pertemuan forum anak, ada juga kelas inspirasi dan juga sebagainya. Sedangkan kalau di provinsi ada juga pertemuan anak, terus ada podcast seperti ini Kak, dan juga konten-konten yang menarik di Instagram. Jangan lupa dikepoin forum anak.bangka bubble. Iya, Mas. Bangka ya. Bubble itu IG forum anak, forum anak.bubble. Oke, untuk kiprah-kiprahmu di FAD, forum daerah, khususnya di kabupaten, pernah sebagai apa atau oke gimana? Kalau jabatan saya, mungkin saya udah lupa-lupa ingat. Itu 2019 pernah jadi sekretaris forum anak kecamatan. 2020 pernah jadi ketua kecamatan Tobuali, itu ketua kelurahan Tobuali. Kemudian 2021 itu wakil ketua forum anak Bangka Selatan. Kemudian 2023 ketua forum anak Bangka Selatan, dan juga 2001-2003 sampai 2023-2025 ini pengurus forum anak provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga rangkap menjabat menjadi forum anak nasional untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Iya, luar biasa nih. Dari forum anak desa kelurahan ya? Iya, desa kelurahan. Forum anak kelurahan, terus ke kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional. Ini jarang sekali kita menemukan ada seorang anak yang bisa berkiprah sampai dengan dari level terbawah ya, jadi istilahnya berkarir dari forum anak dari tingkat kelurahan sampai tingkat
Pusat. Baik. Karya Anando, apa namanya? Motivasi kamu. Kenapa sampai mau aktif di forum anak? Dulu itu waktu aku masuk Promak itu di kelas 6 SD, Kak. Jadi waktu itu ada kakak-kakak forum anak dahulu itu buka kelas literasi dan les gratis gitu kan. Jadi ditawarin ke Nando. Nando mau ikut les nggak? Waktu itu di eh Car Free Day di Tobuali. Jadi waktu itu ditanya mau ikut les nggak? Tapi Nando malah nanya cara masuk organisasi itu gimana gitu kan? Nggak mau ikut les tapi mau ikut organisasinya karena kelihatan asik gitu kan ngajak anak main. Jadi waktu itu Nando ikut forum anak itu pertama kali itu ikutnya tuh ngajar les tapi Nando cuma liatin aja dulu gitu liatin kakak-kakaknya ngajar anak-anak les gitu. Untuk motivasinya ya eh sebenarnya Nando tuh sukanya main sama anak-anak ya. Dari dulu suka main sampai sekarang masih suka main sama anak-anak. Jadi eh, nggak berharap apa-apa di forum anak tapi Nando berharap bahagia saja di forum anak. Jadi Nando menjalani dengan kelas sampai di titik sekarang. Oke. Berarti memang kuncinya adalah pengen bahagia di forum anak. Iya, harus mencintai forum anak Mencintai juga. forum anak. Jadi dengan kebahagiaan itu akan ganti ke inovasi Iya. kreativitas tersendiri ya. Benar ya. Dan akhirnya sampai ke Nasional. nasional. Luar biasa. Jadi eh, apa keberadaan di forum anak akhirnya akan memberikan memberikan apa namanya jati diri buat kamu ya, Iya, benar. membentuk karakter kamu ya, termasuk menjadi H2P itu pelopor dan pelapor. Kalau kamu kan aktif di pengurus ya forum anak baik itu di tingkat kabupaten kota, di tingkat Sumatera Selatan, kemudian di tingkat forum anak desa Bangka Belitung dan juga kemarin di forum nasional ya. Iya. Nah, itu. Nah, kamu kalau melihat perkembangan media kreatif saat ini seperti apa? Kalau di nasional itu media kreatif forum anak itu kita selalu mempunyai program kerja kayak share informasi terkait anak-anak, informasi layak anak itu biasanya kita posting 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu tergantung jadwal yang telah kita susun. Itu disusunnya dari 2023 sampai sekarang dan kebetulan ini kan masa jabatannya udah habis. Jadi kita lagi rolling nih Kak mau ganti pengurus baru di nasional. Nah, untuk media kreatif di forum anak sendiri sih, kalau Nando lihat di Bangka Belitung ini, anak-anaknya memang aktif sekali untuk di media kreatif secara online kan. Tapi mungkin masukan dari Nando, mungkin kita butuhnya ke offline karena untuk sasaran orang tua, kalau sasaran anak-anak mungkin kita bisa menjangkau di melalui media online. Tapi untuk orang tua, karena kita menggunakan Instagram, karena orang tua kan kita tahu mereka menggunakan Facebook Kak. Jadi mungkin menurut Nando lebih bagusnya itu kita membuat sebuah poster yang mungkin sesekali kita tampilkan di tengah kota seperti itu sehingga orang tua bisa melihat apa sih itu informasi layak anak, apa ada kebutuhan anak, apa itu sifat anak. Oke. Berarti kalau secara teman-teman sekalian itu secara online sudah sangat berjalan baik sekali ya sebagai satu kepada orang tua dan masyarakat secara offline menyampaikan kreativitas kamu seperti apa kepada teman-teman kamu ya. Jadi itu yang harus nanti strategi seperti apa nanti kamu bisa pikirkan lagi deh kamu kan punya teman-teman nih Ya, masih juga bergabung di forum mana nanti bagaimana kamu dan teman-teman ya menyampaikan ide-idenya lagi untuk mengembangkan apa ya kalau forum anak ini kan selain pelapor itu memberikan suara-suaramu lah menyampaikannya ada lain takut ya baik dan karya Arnando eh, bagaimana kamu bisa menemukan sisi kreatif dalam dirimu sehingga menjadi dirimu saat ini yang dikatakan sebagai personal branding kamu kan sudah membranding kamu ya seorang karya Anando itu seorang forum anak teman-temanmu sudah tahu oh ini karya Anando ini forum anak loh gitu nah apa yang bisa kamu temukan sisi kreatif dari situ kalau dari Nando sendiri seperti tadi Kak, kita cintai dulu forum anak, kita mengenal forum anak dulu. Soalnya itu Nando waktu itu gabung di forum anak dari 2018 dan 2022 baru jadi duta anak. Nando mengenal dulu apa itu forum anak, apa aja tugasnya, mau ngapain aja selama di forum anak. Sehingga nanti setelah kita kenal, udah cinta, udah tahu apa itu forum anak luar dalam, udah hafal di luar kepala, nantinya kita bakal
bakal punya pemikiran bagaimana sih mengelola sebuah masalah ini agar dapat terselesaikan dengan cara yang kreatif. Bagaimana sebuah masalah itu dapat terselesaikan dengan cara yang memang benar-benar dibutuhkan oleh anak seperti itu. Sehingga dari Nando sendiri, jika mencari sisi kreatif, bagaimana mencari sisi kreatif di forum anak? Yang pertama ya, kenali dulu forum anak itu, kenali dirimu sendiri, kenali lingkunganmu di forum anak. Nanti sisi kreatif itu akan muncul seiring dengan kamu mengenalnya forum anak, dengan seiringnya kamu mengenal dan mencintai forum anak seperti itu. Oke, jadi setelah memasuki dunia forum anak, nah tentu tentu apa? Kamu menemukan sendiri ya. Setelah mengenali lebih dalam forum anak, muncul ide-ide seperti itu ya. Iya. Oke, baik Nando. Kemudian bisa kasih gambaran atau contoh-contoh ide-ide apa yang muncul di forum anak kamu selama di forum anak? Kalau Nando kemarin itu di forum anak Bangka Selatan, kita waktu itu kan karena lagi ada relokasi, ada pembangunan di kantor kelurahan untuk program belajar, untuk program les gratis itu Nando pernah lihat eh, kawasan yang kosong itu tempat awalnya itu MCK umum, tapi halamannya luas, jadi sehingga Nando berpikir lah kan, terus juga itu lokasinya strategis karena belum pernah disentuh forum anak karena dari 2010 forum anak Bangka Selatan berdiri sampai sekarang sampai 2000 jabatan Anda sebagai ketua belum tersentuh untuk program les gratis di daerah tersebut. Jadi waktu itu Nando lihat ada ruang, ada gedung yang kosong. Jadi kami forum anak mengirimkan surat untuk pengelolaan gedung. Jadi waktu itu kita bersihin semua, MCK-nya kita bersihin, kita pasang alas. Jadi sehingga anak-anak bisa main di situ, belajar di situ, dan juga pastinya dibimbing oleh kakak-kakak forum anaknya. Itu menurut Nando sebuah terobosan baru karena memang eh, jarang sekali anak-anak dibolehkan mengelola gedung, apalagi gedungnya sudah terbengkalai ya. Kebetulan juga mungkin di Kabupaten Bangka Selatan pemerintah dan juga masyarakat sudah mulai mengenal forum anak sehingga mereka memiliki rasa kepercayaan kepada forum anak untuk mengelola sebuah tempat dan juga mengajak anak-anak mereka untuk berkegiatan bersama forum anak. Luar biasa sekali nih. Anak-anak ya bisa bisa mengumpulkan anak-anak lainnya. Ya, Bukan bahkan uh, secara mandiri betul ya. ya, Secara mandiri kalian membantu teman-temanmu. Ini teman-temanmu satu satu sekolah atau teman-teman bagaimana yang kamu ajak? Kalau di forum anak kita, kalau sasaran les gratis Sasaran. itu yang ngajar itu biasanya anak SMP atau SMA, tapi sasarannya anak-anak TK dan juga anak SD. Oh, jadi yang kalian kalian main di situ, kalian les kasih kasih Iya. kasih semacam ilmu ya, Iya benar. pahaman ya, apa yang bisa kalian berikan. Iya. Ini sebuah betul terobosan terobosan yang luar biasa yang tentu belum tentu semua bahkan kita sendiri sebagai orang dewasa belum bisa melakukan ini. Tapi mereka bisa karena itu tadi forum mana kita nggak tahu ya forum mana itu nanti bisa sehebat apa akan muncul eh, ide-ide dari anak-anak ini yang tentu nanti ya, akan membuat kita wow ternyata anak-anak bisa begitu. Untuk itu memang organisasi forum anak ini sangat penting khususnya untuk mengembangkan minat bakat, memenuhi hak-hak anak, dan sehingga akan menjadikan, menumbuhkan atau menimbulkan pribadi-pribadi yang unggul. Seperti itu ya. Dan karya Arnold ini contohnya ya, sampai ke nasional juga membawa nama Bangka Belitung bahkan sudah keliling Indonesia. Benar nggak? Udah pernah Sampai mana saja? kemarin kami itu ke Manado, waktu itu ASEAN Student Forum dan Hari Anak Sedunia. Kemudian 2023 ada ke Semarang, 2024 ada Lokat Karya di Jakarta, kemudian ada Hari Anak Nasional terakhir 2024 di Papua. Iya. Ya, itu ya. Sampai Papua. Saya belum pernah di Papua. Jadi forum itu bisa membawa kita sampai sampai ke mana yang kita tidak tahu bahkan nanti mungkin bisa sampai ke luar negeri juga nanti ya. Karena sekarang juga ada kalau nggak salah di angkatan sebelum Nandu itu siapa ya? Hafiz ya? Hafiz ya. Ya itu sampai internasional juga menurut itu acara yang di Indonesia. Gitu. Oke, karya Anando selanjutnya forum mana itu kan tidak lepas dari peran sebagai pelopor
dan pelopor. Boleh jelaskan nggak apa itu pelopor dan pelopor kepada sahabat sapa kita ya? Nah, jadi teman-teman, eh, kelompok dan pelopor itu merupakan peran dan fungsi forum anak yang memang benar-benar digaung-gaungkan selama ini. Jadi apa sih 2P itu? Apa sih kerjaan kami di forum anak? Nah, dengan kami sebagai 2P, kami merupakan wadah yang dimana menampung segala aspirasi anak-anak yang ada di Bangka Belitung, sehingga nantinya kami sebagai wadah, kami tempat curhat, kami tempat bermain, kami tempat mewadahi aspirasi mereka, ataupun mewadahi semua kreativitas mereka. Jika mereka terkena masalah, kami menampung mereka semuanya, kami rangkul semuanya, sehingga nantinya jika diperlukan penanganan lebih lanjut atau ada anak yang berhadapan dengan hukum, ada anak yang berkebutuhan khusus, itu bisa kita teruskan kepada ayah bunda sebagai peran kita tadi sebagai pelopor. Sebagai pelopor. Sedangkan sebagai pelopor kita merangkul teman-teman kita semua untuk bagaimana kita menjadikan dan juga menyokong Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Kita juga tahu bahwa anak-anak di Bangka Belitung tahun-tahun kemarin kebanyakan putus sekolah, kan, terus juga banyak juga yang stunting, itu angka-angkanya tinggi. Jadi kami formal itu tugasnya merangkul dan mempelopori mereka bagaimana kita sebagai anak tetap bisa kreatif, tetap bisa mendapatkan hak-hak mereka di masyarakat walaupun tidak semuanya dapat diusahakan oleh pemerintah. Namun kami di Formanas dapat merangkul dan juga menyuarakan bahwa anak-anak yang putus sekolah itu butuh ini, anak-anak stunting itu butuh ini, anak-anak yang berhadapan hukum itu butuhnya ini, anak yang berkebutuhan khusus juga maunya apa gitu. Jadi terciptalah lingkungan yang inklusif kepada semua sektor anak-anak yang ada di Batam itu. Jadi intinya bagaimana secara pribadi menjadi role model dan juga mengajak teman-teman sebayang ya untuk agar haknya dipenuhi. Contohnya jangan sampai putus sekolah. Ya itu tadi ya bagaimana pelopor itu seorang forum anak seperti kalian dulu ini adalah sebagai pelopor dan pelapor. Jadi dirinya itu sebagai pelopor menjadi contoh buat teman-teman yang lainnya, dan juga sebagai pelapor membantu pemerintah, membantu anak-anak untuk agar hak-hak mereka terpenuhi. Begitu ya, Nandu ya? Iya benar sekali. Ya, kemudian kita kan sekarang sudah zaman media sosial. Dunia itu sudah sangat kecil dan di genggaman, begitu ya. Nah, sebagai pelopor dan pelapor, bagaimana kamu menggunakan media itu untuk mengoptimalkan peran sebagai 2P, peran anak? Ya, Nandu, silahkan. Nah, jadi teman-teman sebagai forum anak kita memiliki batasan usia ya sebagai anak dalam menggunakan media sosial, bagaimana kita bersikap dalam media sosial itu semuanya ada batasnya. Jadi sebagai forum anak kita memiliki yang namanya batasan-batasan atau gimana batasan-batasan di media sosial dan gimana cara kita mengelola media dan data kita di media sosial. Sebagai forum anak juga kita harus bagus-bagus membranding ya di media sosial karena jejak digital itu merupakan sebuah jejak yang tidak bakal bisa dihapus, apalagi nanti kalian sudah bikin akun, sudah pakai pasang foto profil terus isinya tuh bakal aneh-aneh misalnya. Terus sialnya kita lupa akan kata sandi, lupa email, lupa apapun yang telah kita bikin di situ dan kita melupakan tiba-tiba nanti waktu kita melamar pekerjaan di cross check, dicari data kita yang telah kita unggah di media sosial dan tiba-tiba terlihatlah jejak media sosial yang tidak bagus gitu kan. Jadi itu bakal menimbulkan masalah ke depannya. Sehingga kita sebagai anak-anak, sebagai perempuan sewajar-wajarnya lah dalam bermedia sosial dan juga men-share informasi-informasi yang sesuai dengan usia dan juga mengakses informasi-informasi sesuai usia sehingga nanti kita terhindar dari segala bentuk dampak negatif dari media sosial itu sendiri kan. Iya. Jadi harus membatasi ya. Iya. Sesuai dengan usiamu. Gitu Nando ya. Iya benar. Jadi sesuaikan dengan porsi masing-masing gitu usianya. Harus bijak ya menggunakan media sosial, kasihlah informasi-informasi atau mencari informasi sesuai dengan
Siap. usia, ya. Karena kita tahu media sosial ini di mana-mana sekarang kalau sudah pegang HP bisa kemana-mana ya, Ya, bisa. bisa kemana-mana, Bisa akses apapun. bisa akses apapun. Ya, Jadi butuh kebijakan dari kita. Ciptakan media sosial atau internet itu yang ramah anak, benar sekali. ya. Kalian anak-anak itu harus mengakses informasi-informasi yang layak anak, Ya, tentunya bermanfaat bagi kita sendiri ya. ya, gitu. Kemudian peran 2P itu kan penting ya. Benar. Sebagai pelapor ini sudah menjadi trademarknya Forum Anak. 2P yaitu pelapor dan pelapor. Nah, kenapa peran 2P itu penting diterapkan kepada kalian, kepada anak-anak? Saran dulu. Karena anak-anak itu meniru ya Kak, meniru orang dewasa, meniru teman sebaya. Apalagi misalnya dia memiliki circle, kalau istilah modern itu circle ya, atau pertemanannya gitu. Anak-anak itu meniru dan juga melihat dan meniru apa yang dia lihat di media sosial, lihat di lingkungan teman, lihat di rumah. Sehingga kita sebagai forum anak itu harus banget berperan sebagai 2P agar apa yang kita branding itu menjadi inspirasi bagi mereka Kak. Sehingga kita bakal bisa meminimalisir hak-hak anak yang tidak terpenuhi dan hak-hak anak yang mungkin terpotong gitu. Seperti itu Kak. Iya, begitu ya. Sahabat-sahabat, 2P itu penting. Penting banget. Penting banget. Jadi kalau kalian belum tahu apa 2P, tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Nando. 2P itu apa dan kenapa juga ini penting karena ini seperti disampaikan Kak Nando tadi ya bahwa memang peran 2P itu bisa menjadikan kalian itu anak-anak yang yang memiliki wawasan terkait dengan apa aja hak yang mereka butuhkan gitu. Soalnya anak-anak sekarang kalau di bermedia sosial cuma taunya mau main game, Ya. padahal selain game kita juga harus diwajibkan belajar. Gitu. Nantinya setelah belajar itu merupakan gerbang kehidupan ya Kak, gerbang ke dunia luar. Jika kita terlalu nyaman dalam bermedia sosial, tidak mengingat tentang masa depan ya, tentunya kita bakal terpuruk dan mungkin masa depan kita juga bakal suram gitu kan. Ya. Jadi itu ya, jangan hanya sekedar berjam-jam di depan HP dengan media sosialnya, tapi juga kalian juga harus bersosialisasi agar 2P itu muncul di dalam diri kalian, dalam diri anak-anak. Kemudian Ando, kasih dong trik dan tipsmu buat sahabat-sahabat kita ini yang di rumah, bagaimana menerapkan 2P ini. Nah, jadi dari lingkungan rumah nih ya, Ya. itu perannya orang tua. Di rumah itu perannya orang tua. Bagaimana orang tua itu mengatur waktunya sendiri sih ya, waktunya sendiri karena nanti anaknya bakal meniru. Jadi orang tua di rumah, jadi ayah bunda yang ada di rumah, kita berperan bersama-sama mengatur waktu bahwa jam sekian harus bangun, jam sekian harus tidur. Kalau Nando di rumah karena orang tua Nando kerja, jadi yang ngatur waktu adik-adik Nando itu Nando sendiri menggunakan aplikasi yang tersedia, sehingga pada waktu jam 11 malam semua HP bakal mati, pada jam 7-nya semua HP bakal hidup seperti itu. Jadi mereka punya waktu untuk istirahat, mereka punya waktu yang teratur, tidak bermain game terus dan tidak begadang istilahnya. Karena kita tahu bahwa support dari begadang itu sendiri ya pastinya dari HP. Kalau tidak HP ya tidak ada lagi. Jadi kebanyakan anak begadang itu karena megang HP. Jadi perlu ada batasan di rumah. Kalau di lingkungan pertemanan kita istilahnya tidak boleh memilih-milih pertemanan ya Kak. Tapi menurut Nando memilih pertemanan itu penting. Jadi bagi teman-teman sebaya Nando yang di luar sana, teman itu penting. Jadi nanti kalau ada yang bilang temanan itu harus pilih-pilih ya. Kita memang harus pilih-pilih, tapi maksudnya pilih-pilih dalam hal yang baik kan. Kalau semua anak-anak itu baik ya berarti semua itu teman kita. Dalam teman sendiri kan ada yang namanya gengsi Kak. Ada teman yang nggak ngerokok nih satu, mau ikut gitu Kak. Mau ikut-ikutan biar keren katanya kan. Sehingga nanti anak-anak ikut-ikutan semua ngerokok gitu kan. Biar keren. Ini circle kita lebih keren dari kalian karena kita ngerokok gitu. Padahal itu merupakan
timbal balik yang buruk bagi mereka sendiri. Jadi sikap pertemanan itu juga penting. Jadi kita harus berteman dengan orang yang bisa menjaga diri juga sehingga kita akan terbawa arus ke hal-hal yang positif. Dalam lingkungan masyarakat ya itu peran kita sebagai masyarakat. Kita butuh pemerintah di situ. Kita butuh masyarakat, kita butuh anak-anak, kita butuh tokoh masyarakat yang dimana sama-sama menjaga lingkungan yang kondusif, yang tetap ramah anak, ramah keluarga dan juga pasti ya kan pastinya memberdayakan perempuan juga kan. Seperti itu. Untuk pelopor-pelopor itu memang sifatnya sangat eksklusif, tapi kita bisa melakukannya secara dikit-dikit di rumah gitu kan. Iya, iya. Ini nih boleh ditiru nih tips dan triksnya dari Kak Nando ini. Jadi kalau misalnya main HP, bukan main HP ya, pegang HP jam 7 malam mati ya. Jam 11 malam mati. 11 malam mati Iya. ya. Jam 7 pagi baru hidup lagi. Iya. Nah, jadi nggak ada istilahnya begadang. Apalagi kalian sudah tahu udah usia SMA ya, itu sudah nggak bisa lepas lagi dari Benar. handphone. Cuman bagaimana mengaturnya. Kemudian juga di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, seperti disampaikan Nando tadi, itu bisa juga menjadi eh, contoh ya buat kalian anak-anak yang sahabat sapa yang di Bangka Belitung. Kita udah punya role modelnya ini, seorang karya Nando, bagaimana dia aktif di forum anak, dan sampai sudah tidak anak lagi sekarang ya. Sudah masuk usia dewasa ya. Sudah masuk usia dewasa, tapi dia masih mencintai forum anak. Masih. Karena dalam jiwanya ada Saya cinta anak-anak. cinta anak-anak ya. Saya cinta lingkungan yang kondusif dan juga lingkungan yang mungkin menjadi apa ya, menjadi impian kita kan. Impian Indonesia menjadi Indonesia emas pada tahun 2045. Ya, itu impian calon-calon penerus bangsa, calon-calon pengganti kami ini ya. Baik Nando, kita sudah sampai di akhir podcast kita. Boleh nggak sih dikasih bocoran? Kita mau dengar bocoran. Apa sih rencana dan karya apa yang sedang atau akan kamu lakukan ke depan? Ya, jadi kalau di sekarang ini Nando masih kuliah, tapi karena Nando masih cinta di forum anak ya kak, Nando udah di nasional dan insya Allah kak, Nando mau lanjut ke admin website di forum anak nasional juga, masih di kelembagaan yang sama. Kita karena sudah terlalu cinta ya kak, ini harus masuk forum anak lagi ya. Karena udah dimana Nando udah ngerasa nyaman di sini, Nando udah ngerasa menguasai ini dan bisa berbagi ilmu pada teman-teman. Jadi Nando maksimalin dulu sampai habis masa yang memang tidak boleh lagi ikut ke forum anak. Nanti baru Nando memplanningkan diri ke jenjang yang mungkin lebih dari sekedar forum anak sih. Ya, sebetulnya nggak ada habisnya sih forum Iya. anak. Nggak ada seberapa usia kita masih bisa memberikan kontribusi. Apalagi kamu kan sudah sebagai alumni ya, alumni forum anak ini sekarang sudah menjajaki ke mungkin ke fasilitator forum anak, kemudian meningkat lagi ke pendamping forum anak, tentu bisa berkiprah misalnya. Tidak masalah selama kamu mencintai, punya jiwa untuk anak-anak gitu ya. Oke Nando, terima kasih banyak kepada seluruh sahabat sapa yang mendengarkan podcast kita. Hari ini luar biasa kita berdiskusi, menyampaikan informasi tentang seorang anak yang tentunya menginspirasi dan menjadi contoh bagi anak-anak Bangka Belitung. Buat karya Nando, terima kasih banyak kehadirannya di podcast Sapa di P3 SKP ini. Semoga semakin sukses. Amin ya. Apa yang dicita-citakan yaitu Indonesia Emas ya 2045, bahwa anak-anak saat ini itu akan menjadi anak-anak hebat di 2045. Ya, amin. Terima kasih Nando dan seluruh sahabat Sapa. Mungkin Nando ingin menyampaikan sepatah dua patah pesan-pesannya buat anak-anak Bangka Belitung ini. Untuk teman-teman Nando di Bangka Belitung semuanya, jangan ragu untuk memulai, jangan ragu untuk menjadi sesuatu yang kamu impikan, dan jangan minder kepada anak-anak di luar sana karena nyatanya kehebatan itu terjadi karena kamu yang memulai. Sehingga nantinya apa yang kamu mulai sekarang ini akan berdampak untuk kamu sendiri ke depannya. Iya, ya luar biasa sekali pesannya Nando ya. Jangan lupa anak-anak Bangka Belitung, kenali forum anak, yuk bergabung dengan forum anak, tentu itu akan meningkatkan kapasitas dirimu. Terima kasih sekali lagi, kami dari sahabat Sapa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.